persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, apa kabar? Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan sukacita. Ayat minggu ini dibawa dari Mazmur pasal 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mengingatkan lagi nih untuk Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan melalui rekening GBI Katarizo, Taman Polres Depok. Jangan lupa like dan subscribe agar notifikasinya muncul pada saat ada video baru dari kami. Dan share ke teman-teman kalian untuk membagikan berkat bagi orang lain. Oh ya, jangan lupa juga dengan menggunakan hashtag ibadah online bersama GBI Katarizo. Boleh share ke Instagram, Facebook, Twitter, ataupun mau posting di WhatsApp grup Katarizo Community. Kita akan mengikuti ibadah online minggu ini, kita akan siapkan hati kita, dan kita akan menghormati hadirat Tuhan. Selamat menikmati ibadah minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah telah Kau berikan kepada kami. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi melainkan karena kasih karunia-Mu Tuhan. Walau di luar sana banyak orang yang merasa ketakutan, di luar sana banyak orang yang sedang merasa tidak ada harapan, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan, kami punya sahabat, kami punya Bapa yang baik yang akan memberikan kami harapan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan meninggikan, kami akan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biar Kau yang kuduskan kami Tuhan. Dan juga nanti kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang siap untuk memuji nama Tuhan bisa lambaikan tangannya. Katakan, Yesus Kau sahabat kami. Bisa beri tepuk tangannya di atas kepala.
Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan, hidup yang kami pilih, hidup yang ku pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Bisa angkat kedua tanganmu dan katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, di sisiku. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Katakan, Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Bisa katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada selama-lamanya. Oh, 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 oh. Sorak yang lebih lagi untuk Tuhan kita. Tuhan yang ajaib, ajaib Kau Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Raja segala Raja, untuk Raja yang berkuasa atas bumi dan surga. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
Kau megah bagi kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Come on, angkat kedua tanganmu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap untuk lompat dan memuji nama Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Dan kami serahkan Tuhan hanya untuk rencana-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan yang ajaib Tuhan, Raja yang mulia. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak dan memerintah. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Mari kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami mau menyembah, di saat kami mau menaruh hati kami Tuhan dalam hadirat-Mu, akan terjadi sebuah kemenangan, akan terjadi kelepasan, akan terjadi sebuah kesembuhan dalam hidup kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Biar kami rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Angkat kedua tanganmu dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan, amin. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kami mau sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat hidup kami. Engkau amat baik Tuhan,
merasakan rasa rindu kita, rasa haus kita, untuk bisa merasakan hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, hadirat-Mu yang penuhi hidup kami, membawa kemenangan buat kami Tuhan. Biar kami mau sorak haleluya. Oh, mari sembah Dia, mari tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar setiap mulut terima kami hanya meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hidup kami. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kudus, 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 kudus nama-Mu Yesus. Perlu takut Tuhan, sebab Engkau yang berserta kami. Kami gak perlu bimbang, karena Engkau yang meneguhkan kami. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Inilah satu pengakuan dan pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami kemenangan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu layaklah Tuhan kalau saat ini kami boleh memilih yang terbaik untuk kami beribadah kepada Tuhan. Menaikkan puji-pujian, pengagungan kami bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami mau memilih yang terbaik untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar dan belajar akan firman Tuhan. Mari Roh Kudus berfirmanlah, nyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu bagi kami melalui lidah mulut hamba-Mu. Karena itu kuasai rapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah perkataan-pernyataan yang datang dari Roh Kudus saja. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Shalom saudaraku. Puji Tuhan. Senang sekali kesempatan hari ini kita boleh kembali berjumpa bersama-sama melalui media ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari saudaraku, siapkan hati kita untuk kita terima berkat firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 kita akan baca pada ayat yang ke-15 dan ke-16 saja. Lukas 7 ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Haleluya. Saudaraku, kisah ini menceritakan ketika Tuhan Yesus beserta dengan rombongan orang-orang yang mengikutinya hendak masuk ke sebuah kota yang bernama Nain. Mendekati pintu gerbang, saudaraku, tiba-tiba ada rombongan yang keluar, yaitu rombongan pengusung jenazah. Ternyata saudaraku, ada seorang anak laki-laki yang meninggal, anak tunggal, dan ibunya sudah janda. Dan ada banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Kisah ini menceritakan saudaraku, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Maka Tuhan Yesus membangkitkan anak laki-laki itu dan menyerahkannya kepada ibunya. Dan hal yang menarik saudaraku, pada ayat 16 ini yang menjadi respon orang banyak yang menyaksikan kejadian itu saudaraku. Mereka semua ketakutan dan memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Haleluya. Tema khotbah saya hari ini saudaraku, Allah telah melawat umatnya. Saudara, kisah ini menceritakan bagaimana kehadiran Yesus, bagaimana perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang keluar mengusung jenazah itu. Ada sebuah keadaan yang berubah saudaraku. Ini menunjukkan bahwa Allah telah melawat umatnya. Kehadiran Yesus di tengah-tengah
orang banyak itu membuktikan bahwa Allah telah melawat umatnya. Dan saya mau berkata saudaraku, kehadiran Yesus yang ada di dalam hati saya, di dalam hati saudara, di dalam hati kita, itu juga saudaraku sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang telah melawat umatnya. Allah yang telah melawat saya, Allah yang telah melawat saudara. Dan saya percaya saudaraku, ketika Allah melawat umatnya, maka mujizat pasti terjadi. Kuasa Allah pasti terjadi. Hari ini saudaraku kita akan belajar ya melalui kisah ini. Apa dampaknya, apa hasilnya ketika Allah melawat umatnya. Kita akan memperhatikan yang pertama saudaraku pada ayat yang ke-12 dan nanti kita akan sambung pada ayat yang ke-15. Ayat 12 berkata seperti ini saudaraku. Setelah Yesus dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara, Lukas mencatat dengan rinci bagaimana keadaan keluarga yang sedang mengalami perkabungan itu. Alkitab mencatat bahwa anak yang meninggal itu adalah anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Mengapa perlu saudaraku? Lukas mencatat sedemikian rincinya. Saudara, Lukas ingin mendeskripsikan, Lukas ingin menggambarkan bagaimana keadaan ibu yang sudah janda ini dan dia harus mengalami kehilangan putra tunggalnya. Dia benar-benar kehilangan harapannya, dia benar-benar dalam keadaan yang terpuruk, dia benar-benar dalam keadaan yang hancur tanpa harapan. Namun saudaraku, sekali lagi, perjumpaannya dengan Kristus, kehadiran Kristus dalam hidupnya memulihkan segala sesuatu. Ayat 15 saudaraku berkata apa? Bahwa Yesus menyerahkan anak itu kepada ibunya. Garis bawahi saudaraku, dalam keadaan hidup. Ini menunjukkan apa saudaraku? Ini menunjukkan bahwa lawatan Tuhan, lawatan Allah yang Immanuel itu memberikan pengharapan baru untuk kita. Saudaraku, yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, apa dampaknya, apa hasilnya ketika Allah melawat umatnya? Yang pertama saudaraku, dengar baik-baik, Tuhan memberikan pengharapan baru untuk saya, untuk saudara, untuk kita orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, dampak keadaan hari-hari ini, saat-saat ini ada begitu banyak orang yang mengalami keterpurukan dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada begitu banyak orang yang mengalami bisnisnya menjadi tersendat. Bisnisnya tidak baik. Ada banyak orang yang dalam keadaan benar-benar hidupnya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Namun hari ini dengar baik-baik. Kalau engkau menyadari dan engkau mengerti bahwa Kristus ada di dalam hatimu. Kristus ada di dalam hidupmu. Engkau akan mengalami lawatan Tuhan. Dan percayalah saudaraku, lawatan Tuhan dalam hidupmu akan memberikan pengharapan baru untuk kita. Inilah bukti Allah melawat umatnya. Dan lawatan Allah itu akan memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Dan harapan kita dalam Yesus adalah harapan yang pasti. Sesuatu yang baik pasti terjadi. Amin, saudaraku. Saudara, ada sebuah kisah yang menarik sekali. Ada seorang pemuda di Amerika Serikat yang bernama Max Cleland. Dia adalah seorang pemuda yang berprestasi baik secara akademik.
maupun dalam bidang olahraga. Pada usia yang ke-24 tahun, saudaraku, dia mendaftarkan diri sebagai tentara Amerika Serikat, saudaraku. Ya, dia dilatih, kemudian dia diutus, saudaraku, ke Vietnam untuk berperang di sana. Saudaraku, dalam satu kancah peperangan, ketika dia ada di medan peperangan, tanpa dia sadari, saudaraku, ada lawan, ada tentara Vietcong yang melemparkan granat ke dekatnya, saudaraku. Dia coba untuk mengambil granat itu dan melemparnya kembali. Namun saudaraku, ternyata granat itu sudah meledak. Dia terlambat, saudaraku. Granat itu menghancurkan tangan kanannya dan kedua kakinya. Saudara, orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan Max ini melihat lukanya begitu sangat parah. Menyangka bahwa Max akan meninggal dunia. Namun bersyukur, saudaraku, ternyata dia berhasil hidup. Dia berhasil kembali pulang ke negaranya, ke Amerika Serikat. Namun ternyata, saudaraku, sekarang dia sudah menjadi seorang yang cacat. Dia kehilangan tangan kanannya dan kedua kakinya, saudaraku. Max Cleland sekarang mengalami kehidupan yang begitu berbeda. Max Cleland mengalami keterpurukan dalam hidupnya. Dia tidak lagi tahu dia harus berbuat apa. Dia tidak lagi punya pengharapan apa-apa karena ledakan granat itu. Namun saudaraku, satu kali Roh Kudus ingatkan dia untuk dia membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Roma 5 ayat yang kelima. Kita akan baca sama-sama ayat ini, saudaraku. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima, saudaraku. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Saudaraku, Max waktu mendapat ayat ini, saudaraku, dia mengimaninya dan dia mempercayainya bahwa pengharapannya di dalam Kristus Yesus itu tidak akan mengecewakannya. Dia mempercayainya dan sungguh-sungguh pengharapannya bangkit kembali, saudaraku. Dan yang luar biasa, saudaraku, pada akhirnya Max Cleland ini menjadi salah satu menteri di negara bagian Amerika Serikat, yaitu Georgia. Dia menjadi seorang yang sangat disegani. Dia menjadi seorang yang sangat dikagumi dalam keadaannya yang penuh dengan keterbatasan itu. Sekali lagi, saudaraku, saya mau berkata hari ini lawatan Tuhan di dalam hidup kita. Lawatan Allah akan memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini dalam hidup saudara. Tapi pesan Tuhan buat kita yang saya tahu bahwa Tuhan memberikan pengharapan yang baru buat saudara. Saya tidak tahu seberapa besar pergumulan saudara. Saya tidak tahu seberapa besar masalah yang saudara hadapi. Mungkin saudara saat ini dalam kondisi yang terpuruk dan mungkin tidak lagi punya pengharapan seperti Max tadi. Tapi saya hari ini, saudaraku, mau mengingatkan saudara bahwa lawatan Tuhan sudah terjadi dalam hidup saudara. Tuhan sudah hadir dalam hidupmu. Tuhan ada di dalam hidupmu. Itu bukti Allah telah melawat umatnya. Dan saya mau berkata, saudaraku, hari ini dengar baik-baik. Lawatan Tuhan akan memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Dan pengharapan dalam Tuhan itu, saudaraku, tidak akan mengecewakan kita. Haleluya. Ini yang pertama, saudaraku. Yang kedua, yuk coba kita lihat kembali, saudaraku, pada ayat yang ke-14 dan ke-15, saudaraku. Demikian firman Tuhan, Lukas 7 ayat 14 dan 15, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda,
Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Haleluya. Saudaraku, yang kedua yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, apa dampaknya, apa hasilnya ketika Allah melawat umatnya, ketika Allah melawat saya dan saudara, ketika Allah melawat kita. Firman Tuhan berkata, saudaraku, lawatannya memberikan kehidupan. Lawatan Tuhan dalam hidup kita memberikan kehidupan. Saudara, kehadiran Yesus yang ada di tengah-tengah kita, yang menjadi sebuah bukti bahwa Allah telah melawat kita, bukan sekedar hanya memberikan kepada kita pengharapan, bukan hanya memberikan mujizat, bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit kita. Tapi saudaraku, dengar baik-baik, yang jauh lebih penting lagi, lawatan Tuhan dalam hidup kita memberikan kehidupan untuk kita. Dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian akhir, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, saudaraku, aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat ini sekali lagi, saudaraku, menjadi sebuah bukti bahwa kehadiran Kristus, kehadiran Yesus dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dalam hidup kita memberikan kehidupan bagi kita. Saudara, hal ini hanya Yesus Kristus yang bisa lakukan. Kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, saudaraku, maka gambar dan rupa Allah dalam hidup manusia menjadi rusak. Keadaan manusia yang sudah terpisah dari Allah, manusia yang penuh dosa dan Allah yang maha suci, memisahkan kita antara Allah dan manusia adalah dosa. Namun saudaraku, melalui Kristus Yesus yang membawa kehadirannya ada di dalam hidup kita, Yesus Kristus kembali datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah manusia. Dan lawatannya ini, saudaraku, memberikan kehidupan buat saya dan buat saudara. Sekarang Allah bukan lagi Allah yang nan jauh di sana, tetapi Allah kita adalah Allah yang ada di dalam hidup kita. Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sehingga kita percaya, saudaraku, waktu kita mempunyai Kristus, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, ketika Kristus ada di dalam hidup kita, kita menerima lawatan Allah, maka kita mempunyai kehidupan di dalam segala kelimpahan. Mempunyai hidup yang bukan sekedar hanya hidup, namun mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Hidup yang berkualitas, hidup yang punya kualitas, hidup yang berkarakter seperti Kristus hidup. Sekali lagi, ini hanya bisa diperoleh ketika kita ada di dalam Yesus Kristus yang menjadi bukti Allah telah melawat kita umatnya. Haleluya. Selanjutnya, saudaraku, di dalam surat Roma, Rasul Paulus juga menyatakan bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Dan karena upah dosa adalah maut, saudaraku, ini membuat kita, saudaraku, menjadi orang-orang yang akan menuju kepada kebinasaan. Namun, saudaraku, firman Tuhan menyatakan bahwa di dalam Kristus Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya beroleh kehidupan kekal. Kita tidak lagi binasa, kita tidak akan lagi mengalami hukuman kekal, melainkan kita akan memperoleh kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus. Saya mau berkata hari ini, saudaraku,
Ada pepatah mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Betul. Tapi hanya ada satu jalan menuju sorga. Hanya ada satu jalan kepada Bapa. Hanya ada satu jalan saudara dan saya mempunyai hidup yang kekal. Yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Sebab itu saudaraku, ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus saudaraku, hal yang terutama di dalam hidup ini saudaraku, yang harus menjadi dasar kenapa saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristuslah yang menjadi jaminan buat kita untuk kita memperoleh hidup yang kekal itu. Bukan karena kekayaan, bukan karena kita akan menerima mujizat, bukan karena perkara-perkara yang lain, tapi karena kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus yang Immanuel itu. Bukti bahwa Allah telah melawat umatnya. Haleluya. Ini hal yang kedua saudaraku, yang menjadi sebuah bukti ya, bahwa kita akan bukti bahwa Allah telah melawat umatnya. Allah memberikan kepada kita kehidupan. Tuhan yang memberikan kehidupan yang berkualitas, hidup yang berkelimpahan, hidup dengan karakter seperti Kristus, bahkan kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Dan yang terakhir saudaraku, apa dampaknya? Apa hasilnya saudaraku? Waktu Allah melawat kita. Coba kita lihat saudaraku pada ayat yang terakhir, pada ayat yang ke-17. Dalam Lukas 7 ayat 17 firman Tuhan berkata, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudaraku dengar baik-baik, lawatan Allah membawa kegerakan pekabaran nama Yesus Kristus. Ini dampak yang ketiga saudaraku, yang tercatat dalam firman Tuhan. Bahwa Allah melawat umatnya, akan terjadi penyiaran besar-besaran tentang berita nama Yesus Kristus. Saudara, saya percaya jika Allah telah melawat umatnya dan membawa dampak yang begitu besar, tersiar kabar tentang Yesus di seluruh daerah Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya, maka hal yang sama saudaraku juga seharusnya terjadi saat ini. Berita tentang nama Yesus Kristus itu harus dinyatakan kepada semua orang. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah menerima lawatan Allah harus menyatakan, harus memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Seharusnya inilah yang mendorong kita untuk mensiarkan kabar tentang nama Yesus dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Hari ini saudaraku, biar kebenaran firman Tuhan kembali meneguhkan kita bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan melawat kita. Allah yang sudah bukan lagi menjadi Allah yang jauh. Allah yang sudah hadir di dalam hidup kita. Allah yang Immanuel, itu bukti saudaraku bahwa Allah telah melawat kita umatnya. Karena itu saudaraku, saya percaya ketika Allah melawat umatnya, maka dia akan memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Bukan hanya itu, tetapi Allah melawat umatnya juga akan memberikan kepada kita kehidupan. Kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang berkarakter seperti Kristus hidup. Bahkan dialah yang memberikan kepada kita hidup yang kekal itu. Bahkan dampak yang ketiga saudaraku, ketika Allah melawat umatnya, itu akan membawa kegerakan, pemberitaan besar-besaran tentang nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan
Yesus kau hebat, Yesus kau ajaib. Haleluya. Allah di dalamku, Allah di hidupku, Immanuel. Lawatanmu Tuhan memerdekakan kami. Lawatanmu Tuhan memberikan pengharapan baru. Yesus yang sembuhkan, Yesus yang memulihkan, Yesus yang memberkati, Yesus yang menolong. Tuhan melawat umatnya, berikan kehidupan bagi kami, mempunyai kehidupan dalam skala kelimpahan. Haleluya, haleluya. Yesus ajaib, Yesus hebat, perbuatan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hari ini saudaraku, firman Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup saudara. Kehadiran Yesus ada dalam hidupmu. Itu bukti Allah telah melawat hidupmu. Dan hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, bagaimana perjumpaan Yesus dengan sebuah keluarga yang sudah tidak lagi punya harapan dan dalam keadaan yang penuh dengan keterpurukan. Tapi Allah melawat umatnya, memberikan pengharapan yang baru. Ketika Allah melawat umatnya, Allah memberikan kepada kita kehidupan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita akan menjadi orang-orang yang hidup berkualitas. Kita akan memiliki hidup dengan karakter seperti Kristus hidup. Bahkan kita akan mempunyai hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Allah telah melawat umatnya, akan mendorong saudara dan saya untuk membawa kegerakan pemberitaan tentang nama Yesus sampai ke ujung-ujung bumi. Hari ini biar firman Tuhan meneguhkan saudara dan saya, kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini Tuhan, kami boleh belajar akan firman yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami hari ini. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati setiap hidup kami, di dalam segala keadaan kami, di dalam segala keterpurukan kami, bahkan mungkin kami yang sudah hilang pengharapan. Hari ini firman Tuhan kembali menyatakan dengan tegas bahwa Allah di dalam Kristus Yesus ada dalam hidup kami sebagai bukti yang nyata bahwa Allah telah melawat umatnya. Allah telah melawat kami. Karena itu Allah memberikan kepada kami pengharapan yang baru. Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Hatimu yang penuh dengan belas kasihan, yang akan memberikan kami kesembuhan, yang akan mengangkat hidup kami naik tinggi. Karena di dalam Kristus Yesus ada pengharapan yang baru. Bahkan kami percaya ketika Allah melawat umatnya, maka Kristus memberikan kami kehidupan. Kehidupan di dalam segala kelimpahan. Bahkan
kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan lawatan Allah dalam kehidupan kami, umat kepunyaan-Mu Tuhan, akan membawa kegerakan, pekabaran nama Yesus. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memberkati bangsa kami. Kami bersatu hati berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kiranya lawatan-Mu yang memulihkan Indonesia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Dan semakin banyak orang yang terinfeksi hari demi hari di Indonesia. Kami mohon pertolongan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan untuk Indonesia. Tuhan, nyatakan pemulihan-Mu. Biar Indonesia boleh mengalami kelepasan, pembebasan dari pandemi ini. Kami mau berdoa Tuhan, mari. Tuhan, Engkau melawat dan memberkati pemerintahan kami. Baik pemerintahan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan juga sampai kepada pemerintah-pemerintah di daerah, para jajarannya, Tuhan urapi dan berkati mereka. Semua pihak yang bekerja keras untuk penanganan COVID-19 ini, Tuhan tolong supaya benar-benar pandemi ini Tuhan bisa tertangani dengan secara maksimal. Karena itu mari Tuhan Kau lawat setiap masyarakat di Indonesia, memberikan kepada mereka kesadaran untuk mereka boleh mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kami berdoa Tuhan, mari Kau memberkati juga gereja kami. Mari Tuhan, biar kasih karunia-Mu yang memberkati gereja Betel Indonesia, Jemaat Katarizo. Biar kami boleh kembali bersama-sama untuk ibadah secara langsung Tuhan. Karena itu Tuhan tolong supaya biar semua segala sesuatunya dapat terlaksana dengan baik. Karena itu biar nama-Mu yang dipermuliakan, nama Yesus yang ditinggikan dan diagungkan. Mari Roh Kudus ikat kami senantiasa dengan tali kasih-Mu. Sekalipun hari-hari ini kami sulit untuk berjumpa, namun kami percaya Tuhan, sungguh-sungguh Roh Tuhan yang mengikat kami dengan tali kasih-Mu. Kami mau berdoa buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, studi pendidikan kami. Tangan Allah ada di atas setiap apa yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati, Engkau menolong supaya setiap apa yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Kami berdoa Tuhan, biarlah damai dan sejahtera Tuhan melingkupi setiap rumah tangga anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Biar kasih karunia Allah ada di tengah-tengah kehidupan kami. Sukacita Allah menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah pemeliharaan, tuntunan, penyertaan Roh Kudus melindungi kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin.